Barat. Sore untuk rekan-rekan jurnalis semuanya. Untuk sore hari ini kita kembali bincang-bincang jurnalis. Sore hari ini kita kedatangan dari RHLG Channel, kemudian juga dari Young Edo, dan saya sendiri dari Wira TV. Sebelum perbincangan lebih lanjut, bisa diperkenalkan Bang RHLG Channel untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa kita. Silakan. Terima kasih Bang Wira. Saya Rickson dari RHLG TV. Jadi RHLG ini singkatan nama saya. R Rickson, A Irianto, L Lumban, G Gaul. Jadi nama asli saya itu Rickson Irianto Lumban Gaul. Jadi kalau ada pemirsa RHLG bertanya-tanya, RHLG itu apa? Itu sebenarnya nama saya. Kemarin soalnya di komentar ada RHLG itu apa gitu. Mungkin perlu kita sampaikan gitu. Lumban Gaul itu marga Bang. Itu. Oras RHLG. Terima kasih. Selanjutnya dari Young Edo, silakan. Terima kasih Bang Wira dan Bang Rickson. Kalau Young Edo itu panggilan akrab ya, panggilan akrab. Karena Young itu adalah apa? Young itu artinya apa? Dari bahasa Melayu dari daerah saya. Itu panggilan akrab. Young. Edo itu panggilan akrab juga. Selesai Young Edo. Dari Sumatera juga Bang? Ya, dari Sumatera Selatan, dari Kabupaten Musi Banjarmasin. Jadi di tempat saya dipanggil Young Edo. Jadi saya pengen mempertahankan bahasa kulturnya, jadilah nama channel. Saya pikir Yung itu dari Cina Bang. Ya, kalau Yung itu kan juga, ya, kan tapi ini Yung Edo. Kalau Padang itu Kuyung, Palembang juga Kuyung Edo. Nah, Yung disingkat, jadi Yung Edo. Gimana? Mau bahas apa kita? Bincang-bincang jurnalis. Jadi gini Bang, di dunia jurnalis ini kita sebagai pelaku jurnalis ini kita akan coba bahas tentang adanya sebuah pemberitaan yang pada akhir-akhir 1 bulan terakhir ini itu sangat viral sekali. Bahkan kalau bisa disimpulkan ini menjadi sebuah pemberitaan yang menjadi trending topik di seluruh media pada saat itu. Jadi ini menyangkut sebuah lembaga pendidikan, yaitu sebuah lembaga pesantren, yaitu. Kemudian juga di situ ada tokoh, yaitu dari pesantren itu tersebut. Ya. Jadi lembaga pendidikan itu adalah Al-Zaitun dan juga tokohnya adalah Syekh Panji Gumilang. Dan ini sangat viral sekali, bahkan menjadi sebuah pemberitaan yang berskala nasional, gitu kan, pada dekade 1 bulan ke belakang. Namun pada saat ini pemberitaan tentang Al-Zaitun dan AS Panji Gumilang saat ini kemudian tereduksi, hilang, Tiba-tiba hilang. bahkan nyaris tak terdengar. Oh, oke. Gitu kan, Pak? Ya, itu yang terjadi gitu, di dalam dunia jurnalis kita. Gitu. Jadi saya juga ingin memahami, mendalami, gitu, apa yang membuat kemudian pesantren Al-Zaitun dan juga AS Panji Gumilang ini menjadi sangat viral pada saat itu. Gitu. Kalau dalam pandangan Bang Edo seperti apa? Apa yang kemudian menjadikan pesantren Al-Zaitun dan juga AS Panji Gumilang kemudian menjadi pemberitaan yang sangat menyedot perhatian masyarakat. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Wira. Cuman saya mau garis bawahi dulu ya, supaya kita terhindar dari delik. Ya ini lebih kepada analisis, dan saya dilindungi oleh undang-undang, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi jangan lupa bahwa kita sebagai jurnalis juga terikat dengan kode etik jurnalistik, undang-undang pers tahun 40 ya. Oke. Nah, dalam hal Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun, kalau dari awal ini pendapat saya atau analisa saya dari awal,
ini memang berita kesana. Ini begitu tiba-tiba meledak, begitu tiba-tiba fenomenal. Karena dari awal memang berita ini adalah berita memang settingan, gitu. Karena pada saat itu kalau kita baca sebelum terjadinya berita ini ada satu kisah-kisah besar di dalam republik ini, itu kalau tidak dihentikan itu mungkin itu akan lumayan blundernya. Kita tahu lah dulu ada kasus jenderal polisi yang menembak, ya gitu ya, polisi menembak ajudannya sendiri, seorang jenderal, ya kan. Nah, itu begitu viral, Sambo ya, begitu viral, dan itu berpeluang kemana-mana. Bukan kisah pembunuhan itu saja, gitu. Karena sudah mulai digeser ke isu yang namanya KM50. Yang kedua ada isu pencucian uang melalui yang namanya, ini dugaan oleh beberapa jurnalis saat itu menyebut 303 judi online, ya, gitu. Bahwa di situ 303 itu ada judi online, ada narkoba, segala macam ada di situ, ya, gitu. Dan ini ya perlu penelitian, ya. Lagi-lagi kita harus berasas praduga tak bersalah, gitu. Dan ini jelas bukan Sambo dan ajudannya. Ini peluangnya luar biasa. Kalau itu sempat naik, gitu. Ya, apalagi pada saat itu udah naik namanya, muncul satu jenderal lagi, Jenderal Teddy Minahasa, kasus narkoba. Nah, ini kan melibatkan orang-orang yang penting dan tinggi di negeri ini, gitu. Dan itu juga menjadi isu nasional. Dan itu hilang. Bahkan sebelum itu sempat naik itu Menko Polhukam Bapak Mahfud MD itu sudah mengumumkan dugaan, ya, pelanggaran dugaan TPPU pajak yang namanya 349T, ya kan, dan Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, ya, dalam tubuhnya Kementerian Keuangan, gitu, ya, pajak dan kawan-kawan bea cukai. Dan ini kan luar biasa kalau itu terus-menerus jadi perbincangan publik, gitu. Karena ini sudah menyerang seluruh lini. Nah, saya rasa ketika muncul terakhir itu kasus BTS 8T, itu sudah analisa beberapa pengamat, itu juga melibatkan bahkan orang-orang penting. Bahasa itu orang-orang penting di negeri ini, melibatkan orang-orang penting. Nah, ini bahaya. Makanya harus ada satu isu yang membuat itu semua tertutup, membuat itu semua tidak menjadi perbincangan publik. Makanya Al-Zaitun dinaikkan. Saya juga nggak tahu dari mana. Ini masalahnya cuma sepele. Masalah Al-Zaitun cuma sepele. Dan itu sebenarnya harusnya harus cuma menjadi perbincangan para tokoh ahli agama saja, ya kan, harusnya, gitu kan, nggak usah menutupin kasus-kasus besar, yaitu sholat Idul Fitri. Gara-gara sholat Idul Fitri kejadiannya itu viral, gitu. Kalau nggak ada salah itu sholat Idul Fitri pun di kampus mereka sendiri itu ada alumni yang mempermasalahkan karena posting di medsosnya itu, karena forum udah masuk ke eksternal. Nah, nggak ada yang salah. Kenapa? Kalau saya misalnya Yung Edo posting di channel Yung Edo, NU posting di channel NU, Muhammadiyah posting di channel Muhammadiyah, Al Zaitun posting di channel kepanitiaan Al Zaitun. What's wrong? Apa yang salah? Ya kan? Itu kalau itu jadi dibahas itu sebuah kesalahan, itu memang sesuatu yang salah. Mereka posting di
channel mereka sendiri. Apa yang salah? Gitu. Yang menjadi salah karena memang ada secara pengen membuat itu jadi perbincangan publik, muncullah tiba ada yang memposting di fakta Google. Nah itu belum jadi masalah ketika si fakta Google tuh mengambil dari panitia tangga itu posting karena judulnya masih biasa-biasa aja. Ketika itu mulai viral, ada yang menggoreng viral itu direposting, videonya itu direposting ulang oleh media-media mainstream dengan judul yang cukup provokatif dan tendensius. Nah, disitulah masalahnya. Muncullah yang namanya tahun 2002 kreasi-kreasi cerita itu, muncullah yang namanya NI Krisis Center yang itu tuh yang Ken Setiawan, Taufik Hidayat, ya orang-orang yang sebenarnya udah basi bahwa cerita basi-basi itu dibahas oleh mereka gitu, disambut oleh media mainstream. Dan di situ lagi ada yang membuat lebih berpengaruh lagi, ada ormas fatwa. Nah itu yang memberikan legitimasi publik yang begitu kuat. Akhirnya ketika ormas fatwa ini mengangkat itu isu dan menjadikan si siapa nih yang Setiawan, Taufik Hidayat dan segala macam jadi narasumber di TV One dan segala macam, itu begitu jadi makin heboh. Kita ada ya. Dan ini mereka nggak verifikasi, nggak validasi. Padahal dari sholat Idul Fitri, kalau ngomong sholat Idul Fitri itu kan sholat sunnah, nggak sholat juga nggak berdosa, namanya sholat sunnah ya. Orang ngerjain juga, ya apa? Ya nggak ada yang sesuatu yang salah, bukan sholat fardu, sholat sunnah gitu. Ya ini gara-gara sholat Idul Fitri dia dieksekusi sedemikian rupa, sudah menyimpang, sesat, komunis, Yahudi, ya kan, pencabulan, narkoba, teroris, sudah semua kejahatan sudah dilimpahkan ke sana. Padahal ketika kemarin dibawa kasusnya ke Barreskrim satu persatu itu dicek, itu nggak ada karena itu cuma perbincangan publik, nggak ada. Ujung-ujungnya dipaksakan kasusnya penistaan agama juga itu sudah diomongkan. Apa yang sering di Al-Zaitun ini sudah menjadi perdebatan ratusan tahun yang lalu, hal yang nggak ada yang salah gitu. Apa yang salah gitu? Nggak ada. Jadi kalau ahli agama harusnya berdebat bertengkar di meja atau buku. Nggak usah ini pikiran orang mau dipenjara. Pikiran saya Panji Gumilang dalam moderasi beragama mau dipenjara. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat nggak relevan, nggak bagus, Melanggar hak asasi. melanggar hak asasi. Iya. Nah, ya itu faktanya hari ini. Nah, yang jadi masalah hari ini setelah heboh-heboh itu Barreskrim sana sini mencari fakta belakangan, mencari bukti belakangan untuk menangkap karena pesanan tadi, tapi nggak ujung-ujung ketemu. Akhirnya tapi beritanya hilang begitu saja. Ya. Nah, tapi karena Pak, berita yang tadi yang besar itu sudah meredup juga, nggak jadi perbincangan publik. Yang itu nggak jadi perbincangan publik karena itu udah ketutup. Ya udah, yang ini udah nggak usah digoes lagi deh. Gitu, kira-kira kayak gitu lah. Terus what's on? Tujuannya sudah sampai, tujuannya sudah tercapai. Terus siapa yang salah ini sebenarnya? Nggak ada yang salah, ini cuma pengalih kalau pendapat saya sebagai jurnalis. Ini murni pengalihan isu. Dan di pengalihan isu jadi jahat. Kenapa? Ada satu pihak yang dikorbankan, yaitu Al-Zaitun dan Panji. Ini pihak yang dikorbankan menjadi korban persekusi untuk menutupi kasus-kasus besar di negeri. Demikian. Ya. Tapi di satu sisi seperti ini, kita melihat fakta lapangan ya. Ya. Jadi ketika Syekh Al-Zaitun, Panji Gumilang itu selalu dikaitkan dengan NII, ya, kemudian muncul ya, di pemerintah daerah Kabupaten Indramayu itu terjadi beramai-ramai sebanyak 121 orang.
yang menyatakan diri mencabut baiat NI dan mereka menyatakan berlepas diri dari NI pimpinan AS Panji Gumilang. Gitu. Dan konteks ini memang kita sebagai wartawan, saya sebagai wartawan justru bertanya, gitu. Inisiator dari terlaksananya acara ini yang harus kita pertanyakan, siapa ini? Kegiatan. Saat itu adalah Pemda Indramayu. Ya. Pemda Indramayu jadi inisiator, ada IPO-nya. Ya. Kenapa? Kegiatan itu dilaksanakan oleh Pemda Indramayu. Maksud tujuannya apa? Nah, Kan kita juga justru sebagai wartawan kan sekarang kita gini lah. kritis seperti itu. Kalau Gitu. ngomong Pemda Indramayu, Ya. kita kritik ya. Ya. Kita sebagai rakyat kritik ya. Ya. Kalau itu berada di Indramayu. Betul. Dia memberikan manfaat ke orang Indramayu. Walaupun diisukan tidak memberikan manfaat, sangat memberikan manfaat. Sangat. Kenapa? Ketika Indramayu lagi hari ini aja nih contoh, dia udah berlangsung bertahun-tahun, masa kekeringan nggak ada hujan. Itu di Indramayu, di banyak lahan Indramayu itu tanahnya rata-rata kekurangan air. Sementara di Al Zaitun hanya pondok pesantren, persawahannya tetap bisa menghasilkan karena sistem pengairannya sangat baik, tertata, modern gitu kan. Harusnya Pemda Indramayu belajar dong. Ya. Al Zaitun. Kalau enggak, ya kan kalau Al Zaitun sudah memberikan manfaat, jangan cemburu, jangan dipersekusi. Masa dipersekusi gitu kan dengan seperti itu. Bahkan dia memberikan pengabdiannya lah, itu dari sisi green ekonomi, penataan lahan ya, penataan segala macam. Dan dia sudah mulai merintis dari blue ekonomi biru gitu. Itu bagaimana supaya nanti nelayan-nelayan itu jadi modern, konsep tangkap ikannya dan nggak kapal-kapal besar itu kan menaikkan ekonomi Indramayu juga dan membuat harusnya menjadi bangga yang jadi Bupati Indramayu ya. Maaf ya Bu Nina ya. Harusnya malah dipermudah gitu loh, perizinan kapal segala macam harusnya dipermudah, jangan malah dipersekusi, dipersulit perizinan yang katanya sudah diizin udah lama tapi nggak dikeluar izinnya. Padahal ada beberapa impos jurnalis ya, nggak usah kita sebutkan di sini, bahkan ada yang diresmikan langsung oleh petinggi ya, atau siapa yang resmikan di situ Indramayu, tapi malah belum ada IMB-nya malah diresmikan. Nah ini izinnya sudah banyak, sudah selesai, sudah dilakukan perizinan sudah lama gitu infonya, tapi belum di-approve gitu. Ya jangan boleh begitu dong, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini wali santri itu kan bagaimana mereka mandiri, ikannya makan dari situ, dia biar nggak beli lagi dengan menangkap ikan sendiri gitu kan. Itu malah suatu yang harusnya dipromosikan, jadi contoh, jadi support gitu, jadi kebanggaan. Ini nih ada kemandirian nih, harus jadi role model di Indramayu. Malah jangan dipersekusi, ini kan kelihatan banget gitu kan. Dan anehnya bukan hanya di Pemda Indramayu saja Pak, ini kemudian sampai merembet ke kantor gubernur Jawa Barat. Sampai ada 31 yang menyatakan diri sebagai anggota NI dan kemudian bersatu bayar di situ. Dan tentunya ini pasti tidak terlepas dari IPO-nya tadi. Berarti di situ ada Pak Ridwan Kamil kan di situ. Ya. Itu ada agenda politik apa ini sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat juga sebagai jurnalis ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau Pak Ridwan Kamil, mohon maaf ya Pak Ridwan Kamil ya, boleh ya sebagai rakyat saya berpendapat Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil dari awal memang ya tentunya karena memang beliau sudah bersiap diri 2024 ya kan, 2024. Jadi harus ada isu yang hangat gitu kan, atau berhadapan-hadapan yang sedang hangat kira-kira gitu. Ada hubungannya dengan elektoral? Ada, pasti. Contoh ketika Al Zaitun baru-baru mau viral, maaf nih Pak Ridwan Kamil ya, baru-baru mau viral, itu saya catat sebagai wartawan, Pak
Pak Ridwan Kamil bilang ketika ada wartawan bertanya, kita tunggu rekomendasi MUI. Betul. Strong, Pak Ridwan, kok menunggu rekomendasi MUI? Bapak kan orang nomor 1 di Jawa Barat. MUI ini siapa? Gitu. Bapak kan punya Kapolda, ya kan? Bapak punya namanya Pangdam, ya kan? Punya Kodim, infrastruktur yang begitu luar biasa. Bapak kok menunggu rekomendasi MUI? Kan ada Kementerian Agama, Departemen Agama Jawa Barat, gitu. Lah, nggak boleh dong. Itu yang menurut saya memang dari awal ini berita settingan bahwa ini memang dibuat viral deh. Masa seorang gubernur ngomong begitu, seorang pemimpin ya tertinggi nomor 1, ya kan beliau tinggal datang kalau itu. Ada apa sih kok sampai rame-rame? Kan tinggal datang. Harusnya tinggal proses saja ya. Dia tinggal, oh, nggak betul nih, izinnya nggak ada yang beres. Kan tinggal dibereskan. Itu apa yang salah? Ada ini malah ada sub dari bidang Pemda Jawa Barat ya, apa namanya, Kesmapol ya, malah membuat isu seperti buzzer yang menurut saya nggak cocok dong. Apa Kesmapol ya tadi, nggak cocok. Masa seorang PNS ya bilang bahwa ada bunker senjata di OZ itu. Kalau chef itu bukan chef Anjumir, orang cinta damai. Ini memang orang ini harus diproses, harusnya nih orang di penjara nih orang ini. Ini karena jelas-jelas dia salah. Gitu. Kenapa? Jelas-jelas dia membuat tuduhan, buzzer, hoax ini orang. Gak boleh itu. Gitu. Ya saya lihat ada namanya, nggak usah disebutkan ya. Cari tahu sendiri. Gitu. PNS ini ya. Gitu. Ya kasihan kalau kita sebutin namanya nanti wah dikerumunin. Ya kan? Terus ke Bang Rikson nih, ini saya lihat ini sangat intens sekali nih membuat sebuah postingan tentang Al-Zaitun. Apa yang Bang Rikson bisa simpulkan gitu tentang adanya kasus Syekh Ais Panji Gumilang? Ya kan, karena selama ini Rikson juga termasuk salah satu wartawan yang selalu aktif meliput Al-Zaitun dan juga Syekh Al-Zaitun. Coba Bang Rikson bisa sampaikan ke pemirsa, apa yang bisa Bang Rikson sampaikan gitu terhadap Al-Zaitun dan juga Syekh Ais Panji Gumilang? Baik, terima kasih Bang Wira. Kalau saya sendiri bisa ke Mahat Al-Zaitun itu kan baru, kalau nggak salah waktu sholat Idul Fitri itu yang pertama, yang kasus Benar gitu. yang sholat Idul Fitri itu saya ikut meliput di situ. Tapi nggak kelihatan saya lihat di kamera, cuma saya di belakang, saya ikut menyaksikan. Jadi waktu itu memang suasananya saya lihat tenang, maksudnya kita juga merasakan sebagai Nasrani, saya sebagai Kristen, nggak ada yang aneh-aneh saya lihat. Meliput ya di luar masjid dan di dalam masjid meliput. Di dalam masjid. Meliput. Kebetulan pimpinan redaksi kita ada di depan. Itu juga dia jadi perbincangan juga kan. Jadi isu panas juga. Jadi tadi pertanyaan abang, kenapa sih ini kasus Syekh Panji Gumilang tiba-tiba menghilang? Ada benarnya yang dibilang Bang itu tadi. Terus yang saya lihat juga ada perubahan isu Bang, tentang politik juga. Oh iya. Kan sekarang udah mau pilpres ya. Jadi panas-panasnya sekarang antar calon ya. Iya. Kayak kemarin tuh 1 minggu yang lalu antara Demokrat sama ini ya, yang lagi pencalonan dari Nasdem tiba-tiba dipilih dari PKB. Itu kan isu hangat sekarang. Jadi sepertinya isu Syekh
hilang gitu, nggak Oh, ada yang dibicarakan lagi tentang seks. Iya. Jadi makanya sekarang kita pertanyaan kita nih sebagai wartawan, kasusnya sekarang udah sampai mana gitu. Caranya apakah masih ditahan? Kita kan nggak tahu. Itu yang kita pertanyakan nih. Kelanjutan kasusnya. Ya karena kalau kita lihat kasusnya, kalau ada cermati harusnya dibebasin. harusnya dibebas. Harus bebas, nggak ada kasus sebenarnya dia ada-adain. Gitu. Kalau dengan kasus yang dilaporkan oleh advokat Pancasila dengan penodaan agamanya seperti apa? Kalau itu kan sebenarnya itu menambah viral. Ya, itu ya, itu yang membuat dia viral itu karena yang itu dia merasa baru berhenti ketika oknum dari majelis ulama itu sebenarnya yang punya masalahnya. Jadi akhirnya terjadi perdamaian lah. Saya juga bilang sama tokoh yang ada di sebenarnya itu. Gitu. Justru kalau mau teliti lebih dalam lagi, ya ormas ini, ormas Papua ini yang punya keterlibatan kuat dalam persekusi Al-Zaitun. Gitu. Ya maaf ya, memang kelihatannya demikian karena kalau kita tarik ceritanya ngotot banget nih si ormas Papua ini dari tahun 2002 gitu, pengen banget gitu. Padahal disuruh udah diteliti oleh Departemen Agama, udah dijawab, diklarifikasi Kementerian Agama sendiri, Wali Pajak saat itu sampai ada Surya Dharma Ali resmikan kampus ya IAI ya. Gitu. Dan itu clear ya? Udah clear sebenarnya ya, masa iya Al-Zaitun itu di presiden loh yang meresmikan, membuka itu presiden di ini ketiga artinya seluruh infrastruktur di lengkap namanya presiden, ada BIN, ada BAIS, berarti sebenarnya menghina struktur intelijen gitu kan kalau dipaksain ENI gitu kan, menghina gitu. Terus untuk apa ada ini, bahkan Panglima berkali-kali di sana dari zamannya Sutrisno, Panglima sudah datang ke sana sampai akhir Jenderal Gatot Nurmantio datang ke sana gitu. Jadi kalau itu tidak aman, radikal teroris itu lah masa iya Panglima loh, ini kan gak masuk akal gitu. Apalagi Bapak Mahfud MD sendiri yang cerita, kalau kita lihat di TV kan ya, kalau ini buatan pemerintah ya bukan berarti NII kan bahasanya begitu, NII KW 9 buatan pemerintah berarti bukan NII. Ya, kenapa dibahas? Kenapa itu ada 121 orang, 31 orang? Ini memang orang-orang yang memang sedang mencari elektoral. Itu dibawa aja ke pengadilan, mereka nggak ada fakta hukum, cuma omongan, asumsi gitu. Tapi ini belum selesai Pak, untuk kasus seks ini ya, dalam pandangan kita sebagai wartawan ini belum selesai. Artinya belum ada sebuah keputusan yang inkrah bahwa seks ini tidak bersalah. Bahkan sampai saat ini pun untuk kasus TPPU-nya ini juga masih mengambang. Kalau itu ada TPP itu ada itu, tolong Pak para penegak hukum itu janganlah melaksanakan kasus pesanan itu mengada-ada. Kesannya dipaksakan. Nggak ada. Masa dana dari sumbangan bukan? Ya, tapi itu kan dari sumbangan dan wali santri. Sumbangan dan wali santri dikelola dengan ekonomi modern, integrasi, karena ada pertanian yang bagus, teknologi perikanan yang bagus, teknologi peternakan yang baik, gitu kan. Hasilnya kelihatan ada semua, bisa sebagai wartawan kita bisa verifikasi, validasi, ada loh, ada bawangnya, ada padinya, ada wijennya, ya kan? Ada semua, ada ayamnya, ada sapi, ada kambing, di semua itu menghasilkan, mereka jual lagi atau lebihannya di koperasi segala macam.
itu berputar sistem ekonomi di situ. Udah jangan mengada-ada gitu, itu bukan sumber kejahatan. Kalau sumbangan dimasalahkan, hampir semua yayasan pesantren banyak sumbangan, bahkan partai pun banyak menerima sumbangan. Kalau sumbangan dimasalahkan, ya kan? Kalau teroris saya yakin enggak kelihatan masa teroris, presiden yang resmikan loh, radikal gitu, enggak ada itu. Nah, itu kan itu mengada-ada. Apalagi narkoba, mereka merokok aja enggak, gimana mau narkoba? Iya kan? Itu mengada-ada. Terus korupsi misalnya dana bos. Come lah, jangan begitu loh. Masa dana bos korupsi? Dan kalau begitu semua pesantren, semua sekolah diperiksa. Kalau gitu ini presiden dulu, kalau itu disebut korupsi. Apalagi menerimanya dari 15 tahun. Tahun pertama aja kalau nggak berjalan dengan baik, nggak ada pertanggungjawaban yang baik, harusnya disetop oleh pemerintah. Jangan malah dituduh korupsi, udah 15 tahun menerima dana bos. Nggak masuk akal. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kasus Syekh Panji Gumilang ini clear, mengada-ada dan diada-adain. Sebenarnya nggak ada salah, peristaannya nggak ada, udah. Kalau nggak seperti lagu-lagu Santi Al Zaitun itu, kalau nggak Pak Jokowi, udah kembalikan mereka. Sedih, kembalikan untuk Syekh Panji Gumilang itu, menurut saya tokoh yang patut jadi role model lagi, ulama yang harusnya jadi role model. Kenapa? Dia nggak sekedar berbicara, nggak sekedar wacana, tapi dia ulama yang praktek. Apa yang dia omongin itu praktek, gitu. Dan dia memberikan maslahatan yang baik, gitu. Semoga lagu itu nyampe ke Pak Jokowi. Iya, semoga itu lagu ini nyampe ke Pak Jokowi, didengar Pak Ma'ruf Amin, dalam Pak Kiai Ma'ruf. Janganlah sesama muslim kita ini mempersekusi saudara kita sendiri. Coba telitilah dengan baik Al-Zaitun itu. Saya rasa dia nggak kalah dengan ulama-ulama yang ada di majelis yang terhormat tersebut. Gitu. Oke, Bang Rizal, closing statement Bang untuk kasus Syekh Al-Zaitun dan Bang Rizal. Kalau saya sih dari kacamata saya, selama saya kenal pondok pesantren Al-Zaitun, saya terkagum-kagum Pak. Sebagai beda agama, saya meliput ke situ, saya lihat dulunya gersang, tapi begitu kita sampai di situ, begitu adem. Waktu saya nginap, saya keluar pagi-pagi, udah suara burung berkicau. Enak banget, maksudnya beda, kayak di hutan gitu, hutan kota. Suasananya sejuk, terus teratur. Saya lihat pernah saya pagi-pagi lihat santri-santri itu jalan aja nggak sembarangan jalan dari pinggir. Saya perhatiin Pak, terus kabel-kabel listrik juga nggak ada kelihatan Pak, nggak ada kelihatan kayak di kota-kota gitu. Terus botnya itu tuh yang paling bot jalan itu dalam, bersih. Ya, bersih sistem pengairannya di Mungkin jangan juga nyamuk kali ya kan. Itu jadi saya lihat perlu dicontoh. Ya, sekolah-sekolah yang dari Katolik juga, yang Kristen bisa contoh itu. Contoh, Ya, perlu dicontoh. Ya, setuju perlu dicontoh karena saya lihat kemarin harusnya nggak boleh ada bahasa pembinaan dengan tujuan pengambil alihan, itu nggak boleh. Gitu. Kita ini masyarakat ya, masyarakat ini nggak bisa lah bodoh-bodohi gitu kan, dengan bahasa yang mengademkan, ada bahasa halus, ada akan dibina gitu. Banyak sekolah lain yang masih yang perlu dibina, memang perlu banyak, mulai dari gedungnya, sistem pembelajarannya, itu kelakuannya itu masih banyak perlu dibina. Bukan hal itu ya, kalau mau disupport ya silakan support, tapi ya bahasanya kayak dibina tapi ada rencana gitu mau nyamplok, itu sebenarnya nggak boleh kita berpikiran gitu. Kita nih
rakyat Indonesia, jurnalis, akademisi semuanya ngawasin loh Ya. Al Zaitun itu secara nasional. Betul. Jangan kalian merekayasa pengen ngambil alih, wah jangan, nggak boleh. Dengan bahasa yang Jangan kemudian dipelintir. Iya, dipelintir. Nggak boleh, karena menurut saya kita clear, kita berpancasila, gitu. Dan itu selalu didengungkan oleh saya. Hukum kita harus berdasarkan Pancasila, jangan mengada-ada gitu. Bahaya kalau mengada-ada. Ya, terima kasih itu dari saya. Oke, ya. Didengar. Terima kasih untuk Yung Edo dan juga RALG Channel. Demikian tadi untuk bincang jurnalis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat secara luas tentang adanya kasus Al Zaitun dan CKS Tanjung Pinang ini, sehingga justru dengan adanya kasus ini kita bisa melihat adanya sebuah lembaga pesantren, sebuah lembaga pendidikan yang ternyata di dalamnya perlu untuk kita terus kita beritakan, begitu, terus kita upload supaya masyarakat paham, masyarakat tahu bahwa ada sosok figur AS Tanjung Pinang dan pesantren Al Zaitun ini yang berdiri di atas kemandiriannya, dan ini harus menjadi role model untuk bangsa Indonesia. Demikian, sampai jumpa di kesempatan bincang-bincang selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bela. Salam.